Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan desain perangkat lunak. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai use case diagram ya. Jadi use case diagram ini kita ketahui merupakan salah satu jenis atau contoh ya diagram-diagram yang tergolong di black box form seperti yang kita bahas di minggu kemarin ya. Nah, kali ini kita akan membahas use case diagram dalam kaitannya dengan mendevelop atau menggambarkan requirement. Jadi kita ketahui dalam proses software development life cycle, requirement merupakan salah satu fase ya yang ada di dalam software development life cycle. Nah, kita akan pelajari objektif di slide kali ini. Yang pertama, describe what is requirement. Jadi apa itu requirement? Pengenalan saja ya. Saya yakin nanti akan lebih banyak praktek dapat requirement itu di mata kuliah yang rekayasa kebutuhan. Kemudian describe type of requirement. Jadi tipe-tipe dari requirement itu nanti bentuknya apa saja gitu ya. Kemudian describe use case diagram. Nah, use case diagram ini apa? A diagram that describe how user will use the system. Jadi diagram yang salah satu diagram yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan bagaimana pengguna itu menggunakan suatu sistem. Nah, kita akan masuk ke bagian what is requirement ya. Requirement, it is a statement describing either suatu statement yang mendeskripsikan an aspect of what the proposed system must do. Jadi bagaimana suatu sistem itu harus bekerja atau apa saja yang harus dikerjakan oleh suatu sistem. Kemudian yang kedua, a constraint on the system development. Jadi batasan-batasan ada di suatu pengembangan perangkat lunak. Jadi yang pertama apa yang perlu dikerjakan dan yang kedua batasan-batasannya apa saja. Ya bentuk-bentuk requirement itu kalimatnya di antara dua tersebut ya. Kemudian in either case it must contribute in some way towards adequately solving the customer problem. Jadi di kedua kasus tersebut, satu atau dua tersebut, ini harus ada kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan dari customer. The set of requirements as a whole represents a negotiated agreement among the stakeholder. Jadi serangkaian requirement yang secara keseluruhan ya, yang sudah dikumpulkan, disusun, ini sebenarnya sudah atau menjadi list yang sudah dinegosiasikan ya antar stakeholder. Jadi tidak satu stakeholder saja, tapi seluruh stakeholder sudah tercakup dalam set requirement tersebut. Karena kalau kita ketahui nanti satu requirement itu nanti bisa bertolak belakang bahkan ya dari antar stakeholder satu dengan stakeholder yang lain gitu ya. Kemudian a collection of requirement is a requirement document. Jadi set dari requirement itu biasanya dikumpulkan dalam requirement document atau di bahasa Inggris ya namanya SRS, Software Requirement Specification. Kalau yang di bahasa Indonesia itu ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya SKPL, yaitu merupakan dokumen requirement. Kemudian yang kedua, tipe-tipe dari requirement ini ada functional requirement. Describe what the system should do. Jadi yang utama suatu sistem itu harus bisa apa untuk memecahkan atau menyelesaikan tujuan dari aplikasi yang utama gitu ya. Kemudian quality requirement, constraint on the design to meet specified level of quality. Jadi kebutuhan atas kualitas. Nanti bentuk-bentuk kualitasnya nanti juga bisa kita lihat contohnya ya. Kok ada fungsional, kok ada quality ya. Apakah tidak cukup hanya dengan fungsional saja? Oh, ternyata perlu kita tahu atau mendeskripsikan quality requirement juga. Yang ketiga pastinya ada platform requirement. Jadi di sini terkait constraint terkait environment and technology of the system. Jadi karena di sini namanya platform ya, mungkin perangkat lunak yang dibutuhkan apa, hardware yang dibutuhkan apa gitu ya. Itu termasuk platform. Kemudian proses requirement ini
tentang batasan project plan dan development method. Ya, mungkin dananya, waktunya, dan seterusnya. Tentang proses development atau pengembangannya. Oke, eh, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Jadi functional requirement ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebagai ciri bahwa ini functional requirement ya. Jadi yang pertama, what input system should accept. Jadi input apa yang sistem itu bisa tangkap. Kemudian yang kedua, output apa yang sistem itu bisa keluarkan atau bisa hasilkan. Kemudian what data the system should store. Jadi data apa yang perlu disimpan dalam sistem yang mungkin sistem yang lain itu pemanfaatan data tersebut. Kemudian yang keempat, komputasi apa yang harus dikerjakan oleh sistem, gitu ya. Jadi ada empat ini, yang utama ada input, ada output sistem, ada penyimpanannya, kemudian atau data yang disimpan apa saja, kemudian ada komputasi apa yang perlu dilakukan oleh sistem. Jadi kalau ada kata-kata tersebut atau mengarah ke pengertian tersebut, itu nanti berarti ada tanda-tanda bahwa itu functional requirement. Kemudian yang terakhir adalah the timing and synchronization of the above. Ada kombinasi gitu ya, kombinasi dari poin-poin yang di atas. Kemudian yang kedua, quality requirement. Quality requirement ini di sini ada poin penting. All quality requirement ini must be verifiable, harus bisa dibuktikan atau diuji atau diverifikasi kebenarannya, gitu ya. Contoh, a constraint on atau batasan pada response time, ada pada throughput, ada resource usage. Throughput itu seberapa banyak transaksi yang tetap berhasil masuk, gitu ya, itu throughput. Response time kita sudah tahu ya, jadi seberapa cepat dia bisa respons. Kemudian resource usage, resource-nya berapa, reliability, keandalan, availability, ketersediaan sistem tersebut, gitu ya. Kemudian recovery from failure, kemampuan dia untuk bisa recover dari suatu kegagalan. Allowance for maintainability and enhancement, kemampuan untuk bisa di maintain dengan baik dan juga ditingkatkan. Kemudian allowance for reusability. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana sih quality requirement yang dia itu verifiable di masing-masing poin ya. Nah, yang pertama adalah quality requirement mengenai response time. Nah, contoh bentuk quality requirement dalam bentuk response time ya. Ini result must be calculated in less than 3 seconds. Jadi yang disebut verifiable ini ada angkanya yang nantinya ketika dibuktikan, ketika waktu pengujian akhir gitu ya, itu ada angkanya yang untuk dicapai, gitu ya. Jadi untuk membuktikan response time-nya cepat, itu nggak bisa cuma sistem harus berjalan cepat, itu tidak bisa dalam eh, apa requirement gitu ya. Dalam quality requirement nggak bisa. Sistem harus berjalan cepat, itu tidak bisa. Harus dirubah kalimatnya jadi verifiable gitu ya. Result must be calculated in less than 3 seconds. Kemudian throughput. System can handle 100 transaction per minute gitu ya. Contoh misalkan sistem tetap harus bisa menghandle banyak, yang salah ya. Sistem tetap harus menghandle banyak eh, banyak transaksi gitu ya dalam 1 menit. Itu banyak, itu nggak bisa verifiable. Jadi berapa yang diinginkan gitu ya, angkanya berapa. Nah, konsep-konsep yang lainnya juga nanti seperti itu. Jadi walaupun kualitasnya itu tentang requirement tentang kualitas, ya tetap harus ada angkanya yang bisa di verifiable. Kemudian resource usage, no more than 50 megabyte of memory is to be used. Jadi eh, sistem mengambil memori 50 mega untuk menjalankannya. Nggak boleh kalau cuma sekedar sistem ini ringan, itu tidak boleh. Ringan itu seberapa satuannya gitu ya. Kemudian reliability, continuously running server must not suffer more than one failure in 6 month period. Jadi reliability itu kan keterandalan ya. Jadi sistem harus
andal dan kuat, misalkan contoh yang salah gitu ya. Sistem harus bisa diandalkan, itu contoh yang salah, yang dia nggak bisa di-verifiable. Nah, yang bisa diandalkan itu bagaimana? Continuously running server dari server dalam kondisi terus-menerus menyala, ini toleransi boleh kesalahan itu selama 6 bulan salahnya cuma 1 kali gitu ya. Itu reliability. Ya, jadi itu kan bisa di variable. Apakah benar ya diverifikasi ya? Dalam 6 bulan itu errornya cuma 1 kali, apakah benar itu angkanya kan bisa diverifikasi. Kemudian availability, ketersediaan. A system must not be down more than 10 minutes in its 1 year lifespan. Jadi availability kan ketersediaan, gitu ya. Sistem harus tersedia terus, ya. Maksudnya kalau ya contoh yang salah ya. Jadi sistem harus selalu tersedia, itu tidak mungkin karena kita sistem memang nggak bisa 100% ya. Ada aturan yang malah bahkan 99,99% itu bisa diangkakan sebenarnya ya. Jadi selama beberapa tahun itu errornya cuma berapa menit gitu ya. Nah, itu juga termasuk availability gitu ya. Nah, ini malah sudah jelas termasuk angkanya. Kalau dalam 1 tahun ada kesalahan, itu kesalahannya boleh waktu dalam 10 menit saja gitu ya. Kemudian recovery from failure. The system will allow to continue user's work after a failure of no more than 20 words of typing. Berarti di sini aplikasinya aplikasi word processing gitu ya. Jadi ketika ada kesalahan di sisi pengguna ini masih ngetik aja gitu ya. Itu walaupun ada sudah 20 kata yang dia ketik ya, dan sedangkan sistem itu posisinya sedang error, nah itu tetap dia bisa menampung 20 kata tersebut gitu ya. Dan bisa menyesuaikan setelah terjadinya error tersebut langsung di recover gitu ya. Nah, ini contoh lain ya, eksplisit angkanya yang dimunculkan, berapa angka yang perlu dicapai ya. Kemudian allowance for maintainability and enhancement. Jadi kemungkinan atau bisa di-maintain dan di-enhance, ditingkatkan. Contohnya, system will allow changes of additional extension for subsequent release. Jadi sistem bisa ditambahi extension gitu ya. Itu juga termasuk verifiable. Kemudian allowance for reusability, boleh atau kemampuan untuk bisa dipakai ulang nanti kodenya. Di sini ada angkanya, 40% measured in term of line of code, jadi 40% line of code must be designed generically so that it can be reused. Jadi kodenya dibuat generic, gitu ya. Konsep-konsep generik dalam OOP itu kan ada kelas yang nantinya bisa dideklarasikan ulang di kelas-kelas yang di bawahnya, gitu ya. Kalau kelas tersebut generik. Jadi ada angka 40%. Berarti ngitungnya bagaimana ya? Dari baris keseluruhan itu ada berapa? 40%-nya didesain secara generik gitu ya. Nah, itu tadi quality requirement. Dan ingat, quality requirement itu harus verifiable gitu ya. Kemudian use case, describing how the user will use the system. Jadi use case adalah diagram ya. Kalau yang kita pelajari kemarin, form atau bentuknya dia ada di black box. Jadi dia bisa melihat dari luar saja behaviornya gitu ya, behavior dari sistem tersebut terhadap aktor, tapi kita nggak tahu detailnya itu pelaksanaannya bagaimana, gitu ya, atau menjalankannya bagaimana. Nah, dia mendeskripsikan bagaimana pengguna itu menggunakan suatu sistem, ya. A use case is a typical sequence of action that a user perform in order to complete a given task. Jadi use case ini urutan tertentu dalam urutan aksi tertentu gitu ya, yang dilakukan oleh pengguna untuk menyelesaikan task tertentu, gitu ya. Jadi misalkan si pengguna ini mau ngirim email, tasknya adalah ngirim email. Nah,
serangkaian action sequence of actionnya itu apa saja kalau ngirim email. Ya, contoh buka Gmail atau buka aplikasi Gmail gitu ya. Terus kemudian klik tombol apa new email, terus kemudian klik alamatnya, klik subjeknya, klik isinya, eh, achievement apa arsip ya, arsip, terus nanti bisa dikirim. Itu adalah sequence of action-nya terhadap task mengirim email ya. Kemudian the objective of use case analysis is to model the system from the point of view of. Jadi tujuannya dari use case analysis ini memodelkan sistem dalam sudut pandang how users interact with the system. Bagaimana pengguna ini berinteraksi dengan sistem, ya. When trying to achieve their objective. Jadi bagaimana pengguna ini berinteraksi dengan sistem, pengguna ini memasukkan apa atau mengoperasikan apa di halaman sistem, dan sistem mengeluarkan apa. Itu intinya dari use case ya. When trying to achieve their objective. Jadi dari rangkaian sequence yang kita bahas tadi itu nanti apa saja sih gitu ya yang perlu dikerjakan, sequence apa saja untuk menyelesaikan suatu task atau objektif gitu ya. It is one of the key activities in requirement analysis. Jadi ini adalah salah satu aktivitas ya dalam requirement analysis. Jadi requirement elicitation itu kan pengumpulan kebutuhan, terus nanti ada requirement analysis. Nah, di requirement analysis ini salah satunya bisa pakai use case diagram. A use case model consists of a set of use case. Jadi sekumpulan use case itu disebut use case model ya. Nah, nanti kita lihat mana yang disebut use case ya. Kemudian an optional description or diagram indicating how they are related. Jadi use case itu nanti ada relasi ke aktor atau relasi juga ke use case yang lain gitu ya. Itu bisa kita lihat di use case model. Use case should cover the full sequence of steps from the beginning of a task until the end. Jadi harus menjelaskan atau cover yang mencakup apa saja full sequence of step. Jadi langkah-langkah, rangkaian langkah-langkah dari awal sampai akhir sampai task itu bisa selesai gitu ya. Kemudian describe the user's interaction with the system. Jadi use case ini mendeskripsikan interaksinya user dengan sistem. Not the computation the system perform. Jadi bukan komputasi atau penghitungan apa yang dilakukan oleh sistem. Ya, jadi karena memodelkan user interaction itu berarti ya tampilan sistem apa yang diklik oleh user atau dimasukkan oleh user, terus kemudian nah di sistem itu mengeluarkan hasilnya apa gitu ya. Itu nanti kurang lebih yang bisa atau perlu dimodelkan dalam use case model. Kemudian be written so as to be as independent as possible from any particular user interface design. Jadi ditulis secara independen sehingga apapun nanti implementasi interface desainnya itu nanti tetap bisa ditarik kembali istilahnya gitu ya di use case model tersebut gitu ya. Jadi implementasinya seperti apa itu tetap bisa dicocokkan gitu ya. Oh ini use case-nya yang seperti ini, implementasinya yang ini gitu ya. Jadi sifatnya independen ya. Kemudian only include action in which the actor interacts with the computer. Jadi hanya mencakup action di mana aktor ini berinteraksi dengan komputer atau dengan halaman aplikasi gitu ya. Not action a user does manually. Jadi bukan atau tidak termasuk aksi-aksi atau serangkaian sequence action ya, itu yang pengguna itu melakukannya sendiri tanpa interaksinya dengan sistem. Itu tidak tercakup dalam use case model. Nah, di sini kita lihat contoh dari use case diagram ya. Jadi di sini ada notasi-notasi yang langsung disusun dalam bentuk use case diagram. Yang pertama ini ada notasi aktor ya. Jadi seperti gambar manusia ya. Ini ada aktor. Kemudian ini yang disebut use case itu adalah yang lingkaran seperti ini gitu ya. Jadi ini disebut
use case. Terus kemudian garisnya ini bisa disebut relasi atau asosiasi ya. Oke. Nah, di aktor itu dikasih nama seperti ini ya. Kemudian di use case dalamnya juga dikasih nama seperti ini. Relasi itu nanti ada relasi yang asosiasi biasa, ada nanti relasi inklusi atau include, ada juga relasi eh, ekstensi atau extend, dan juga nanti ada relasi generalisasi yang setelah ini kita akan bahas. Nah, cara bacanya di use case diagram seperti ini, aktor registrar itu yang mengurusi registrasi gitu ya. Dia bisa punya use case atau konteks penggunaan di sistem. Jadi sistem itu dia pakai untuk apa? Untuk yang pertama add course offering, menambahkan penawaran course gitu ya. Jadi penawaran course-nya apa saja. Terus kemudian dia juga bisa menambah course-nya itu sendiri gitu ya. Jadi menambah course. Terus kemudian ada find information about course. Dia juga bisa search course yang sudah dibuat apa saja. Nah, aktor student dia bisa register in course, mendaftar ke course, dan juga find information about course. Jadi dia bisa ya, mencari ya informasi dalam course, sama juga seperti yang registrar ini. Kemudian enter grade for aktor profesor. Ini dia punya use case enter grade for course. Jadi dia bisa menambah atau memasukkan nilai hasil student tersebut gitu ya. Dan dia juga bisa find information about course. Nah, cara baca use case diagram itu sederhananya seperti itu. Ada use case yang memang dia itu berasosiasi, berrelasi itu hanya ke satu aktor saja. Artinya apa? Ya yang bisa melakukan hal tersebut itu ya si aktor ini saja gitu ya, seperti student, aktor, dan juga profesor ya, dan juga registrar. Nah, kemudian kita akan bahas lagi jenis-jenis relasi atau asosiasi yang lain ya. Yang pertama extension. Ini biasanya kalau kata kuncinya ya itu extend gitu ya. Extend yang ini ya, yang extend ini. Used to make optional interaction explicit or to handle exceptional cases. Relasi-relasi yang berjenis extend, nah contohnya yang ini gitu ya. Ini use case yang berjenis extend ini digunakan untuk menjelaskan opsional. Ya, jadi use case yang opsional, yang dia bisa diambil bisa tidak, atau juga eksepsional, kondisi-kondisi khusus. Contoh kita baca ada use case open file by typing name. Jadi ada suatu fungsi itu nanti menu yang muncul itu untuk memasukkan atau membuka file ini berdasarkan di search dulu gitu ya. Jadi namanya dicari terlebih dahulu. Nah, ini ada extend. Nah, kondisi normalnya itu kan ketika sudah diketik namanya, langsung dia ketemu gitu ya. Nah, ternyata ada kondisi eksepsional yang bisa dimunculkan di sistem. Itu ketika attempt to open file that does not exist. Halaman atau menu ya, membuka file yang dia itu tidak ketemu. Ya, nah ini extend ya, jadi relasi yang opsional atau bahkan eksepsional di luar fungsi ketika use case-nya itu sukses gitu ya. Kemudian keep the description of the basic use case simple. Jadi di sini membuat si use case utama ini lebih simple. Artinya apa? Kondisi-kondisi yang eksepsional itu tidak perlu dijelaskan di use case yang utama ini gitu ya. Jadi dijelaskan di extend saja, karena yang extend kan tidak selalu dijalankan karena dia hanya eksepsional saja atau opsional. Oke, kemudian ini adalah relasi extend. Kata kuncinya adalah kata kunci di relasi itu disebut extend gini ya. Kemudian selanjutnya ada inclusion. Inclusion ini kata kuncinya include ya. Include itu yang ini ya. Allow one to express commonality between several different use case. Jadi dia mendeskripsikan apa sih yang biasa dikerjakan kalau berhubungan atau
membahas use case utamanya gitu ya. Jadi apa sih yang menjadi commonality, apa yang biasa pastinya itu nantinya dikerjakan ya. A included in other use case. Jadi use case yang include seperti ini dia berelasi atau di-include dari use case yang lain gitu ya. Dari use case yang lain. Even very different use case can share sequence of action, enable you to avoid repeating details in multiple use case. Jadi di include ini contohnya di sini ada use case open file by browsing. Nah, open file by browsing ini tadi relasinya sejajar dengan yang sebelah kiri ya. Dan di sini nanti ada generalisasi namanya setelah ini gitu ya. Nah, dia relasinya sejajar. Ya, jadi open file by browsing, sistem itu bisa membuka file dengan browsing saja. Nah, dia ada relasi include ya. Di sini ada include browse for file. Ya, jadi kalau mau mengerjakan open file by browsing itu pasti nanti keluar setelah itu keluar menu browse for file ya. Jadi misalkan pilihannya yang dipilih itu open file by browsing. Nanti akan keluar pasti menu atau jendela halaman gitu ya untuk browse for file gitu ya. Jadi yang pasti keluar di include. Nah, dan ya, enable you to avoid repeating details in multiple use case. Jadi, misalkan yang browse for file ini nanti juga ada ternyata, misalkan attempt to open file that does not exist. Nah, ternyata ini ada juga gitu ya, browse for filenya, yaitu nanti dia juga bisa di input juga gitu ya. Nah, jadi dia satu kali gambar ini uh, mencegah ya repeating details in multiple use case. Kalau multiple use case itu memang punya use case browse for file ya, dia tinggal di-input saja ke browse for file ya. Oke. Nah, tapi di sini konteksnya kan tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Kemudian generalization. Generalisasi itu gambarnya yang ini ya. Simbolnya yang ini. Jadi ya kalau terjemahannya ya generalisasi ya. Much like superclass in a class diagram. Jadi kalau yang di kelas diagram ya, ini kan superclassnya, ini subclassnya, gitu ya. Jadi super yang utamanya, gitu ya, yang subnya itu dibagi menjadi dua, ya. A generalized use case represent several similar use case. Jadi yang di use case yang digeneralisasi itu yang open file ini, gitu ya. Ini generalisasi ya. Ini represent several similar use case, gitu ya. Jadi open file ini ada open file by typing name dan open file by browsing. Ini sama-sama open filenya tapi dia lebih spesifik ya. Nah, kalau yang di bawah ini one or more specialization provide detail of the similar use case. Ini namanya specialization ya. Yang ini juga yang ini. Gitu ya. Dia provide detail of the similar use case. Ya, jadi penggunaannya misalkan ada satu buah use case, ini use case utama namanya open file. Nah, open file ini ada beberapa cara ya, beberapa cara ya. Ada by typing name, ada juga by browsing ya. Itu tapi keduanya sama-sama open file. Nah, itu bisa di generalisasi. Simbolnya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau disatukan ya, disatukan dari gambar-gambar yang tadi, ini ada aktornya dia berhubungi, punya relasi ke use case open file, terus kemudian open file ini ada relasi generalisasi, gitu ya, di open file by typing name, open file by browsing. Di open file by typing name ini punya relasi extend, yang artinya tadi itu eksepsional atau opsional ya. Jadi kejadian attempt to open file that does not exist ini eksepsional, jadi belum tentu terjadi seperti itu, karena bisa jadi filenya exist bukan not exist. Kemudian open file by browsing relasinya include karena ketika diklik atau dipilih menu file by browsing itu nanti pasti keluar menu browse for file gitu ya.
Oke. Kemudian ini juga bentuk dari generalisasi ya. Jadi bentuk lain dari penggambaran aktor. Kalau di sini aktornya ordinary user, di sini aktornya sistem administrator. Jadi sistem administrator ini di generalisasikan sebagai ordinary user. Jadi semuanya dianggap ordinary user, gitu ya. Itu juga relasi generalisasi. Tapi di kasus yang lain nanti lebih banyak aktornya itu dibuat yang spesifik. Misalkan kalau yang sistem admin ya use case yang dimiliki admin saja. Kalau pengguna atau user ya user saja. Tapi di sini diperlihatkan bagaimana aktor dan use case itu dia bisa digeneralisasikan gitu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat diagram use case diagram. Nah, sekarang ada namanya use case skenario. A scenario is an instance of a use case. Jadi skenario ini adalah satu kejadian dari suatu use case. Jadi satu konteks penggunaan use case gitu ya. A specific occurrence of the use case. Jadi satu kejadian atau satu aksi gitu ya dalam sebuah use case. A specific actor at a specific time with specific data. Siapa aktornya, kapan waktunya, dan data apa yang sedang dijalankan. Nah, bagaimana caranya mendeskripsikan suatu use case? Ya, jadi use case tadi kan ada skenario ya. Mendeskripsikan satu buah use case itu kan nggak bisa cuma dilihat dari gambar ini saja. Dari open file ini, kita kan belum tahu kira-kira open file ini di dalamnya itu aktivitasnya apa saja. Gitu ya. Kita nggak bisa cuma lihat dari extend atau generalisasi seperti ini. Belum bisa. Nah, dibutuhkan description-nya lebih detailnya. Jadi, name, nama use case-nya apa, deskripsinya bagaimana, aktor itu siapa aktor yang mengerjakan use case tersebut, goals-nya itu goals-nya dari aktor, tujuannya apa yang ingin dicapai, kemudian precondition itu bagaimana kondisi sistem sebelum si aktor menjalankan use case tersebut. Kemudian summary ini rangkuman, kemudian related use case ini ada nggak use case yang lain yang terrelasi dengan dia, mau baik itu include, extend atau generalisasi. Kemudian step ini langkah detailnya, gitu ya, langkah detail di konteks pemakaian perangkat lunak ya, jadi pengguna ketika menggunakan perangkat lunak atau use case tersebut step-stepnya bagaimana. Kemudian post condition. Kondisi ketika si step ini berjalan secara berhasil. Jadi ketika berhasil itu nanti post conditionnya apa. Di sini perlu dilihat A dan G are the most important. Jadi yang A, yang name, dan G ini harus ada di setiap use case description. Oke, ini contoh. Contoh, description of use case. Use case open file. Kita ingat tadi open file tadi yang mana? Open file itu yang ini ya. Nah, berarti use case description itu menggambarkan open file dan use case description itu biasanya menggambarkan setiap use case. Jadi ini digambarkan juga, ini juga gitu ya. Itu nanti akan digambarkan masing-masing satu use case, satu description ya. Jadi di sini use case-nya open file. Related to use case, dia open file tadi adalah generalization of open file by typing name dan open file by browsing ya. Jadi kan tadi memang si open file itu di bawahnya memang ada bentuk dua seperti ini ya. Bentuk typing name dan browsing. Kemudian step, langkah utamanya. Ya, aktor di sini step langkah utama ini terbagi menjadi dua tabel ya. Aktor action dan sistem respon gitu ya. Nah, cara bacanya ini dikasih nomor ya. Jadi nomor yang pertama ini choose open comment. Kemudian sistem menampilkan file open dialog. Kemudian yang ketiga aktor specify file name. Jadi memasukkan file name-nya. Terus kemudian yang keempat confirm selection. Terus kemudian yang kelima dialog disappear. Dialog hilang di sistem ya, sistem responnya seperti itu. Jadi cara gambarnya, stepnya itu seperti itu. Kita lihat lagi contoh yang lain. Use case open file by typing name. Ini sudah tadi di bawahnya
open file ya, sudah spesialisasi dari use case yang sebelumnya tadi, si open file ini. By typing name. Related use case ini dia specialization of open file, karena tadi kan bentuknya sini open file, terus di sini ya ini generalisasi gitu ya. Ini yang salah satunya by typing ini ya, by typing name ini. Oke, kemudian step yang ada di open file by typing name ini. Di sini ada actor action dan ada sistem respon seperti yang sebelumnya. Kemudian yang pertama, actor choose open command, memilih pilihan open. Kemudian sistem menampilkan file open dialog, gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah ada file open, si aktor ini melakukan apa? Yang pertama select text field. Jadi diklik dulu text field-nya ya. Field yang bisa digunakan untuk menulis teks ya. Kemudian setelah itu baru type file name di teks yang di select tersebut, gitu ya. Terus kemudian diklik open, ini tombol yang lain, tombol di samping text field biasanya ya. Terus kemudian dialog disappear. Di sini sudah ditampilkan ya bentuk-bentuk yang dia itu di satu lokasi, gitu ya, satu lokasi, tapi dia ada dua buah aksi. Contohnya ada 3A dan 3B. Jadi misalkan ada suatu text field kan gitu ya, itu dia sebelum kita bisa ngetik di situ kita harus klik dulu gitu ya. Di sini tuh kan kita harus di klik dulu, baru kita ngetik. Nah, kalau satu lokasi itu dilakukan dua aksi ya, dua aksi itu dibuat 3A dan 3B seperti ini ya. Jadi select text field di text field tersebut, terus kemudian di type file name. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya terlihat ini sudah ada di lokasi yang lain yaitu klik open. Jadi misalkan di sini ada nanti button ya namanya open gitu ya. Ada button namanya open. Oke, terus kemudian dialog disappear. Nah, di sini sudah diperlihatkan bentuk 3A 3B seperti ini. Oke, selanjutnya use case open file by browsing. Dia relationnya specialization of open file, kemudian ada include, browse, for file. Ya. Steps-nya aktor choose open command, kemudian file open dialog appears, terus kemudian aktor browse for file, terus kemudian confirm selection, kemudian dialog disappear. Selanjutnya ada use case attempt to open file that does not exist. Ya, di sini extension of. Jadi dia pasti ada tulisan extend-nya ya. Extension of open file by typing name. Jadi yang di atasnya tadi ada open file by typing name. Choose actor action, choose open command, kemudian system file open dialog appears. Kemudian di sini ada lagi seperti yang tadi ya, 3A 3B, diklik dulu text field-nya, select text field, terus kemudian type file name, mulai diketik, terus kemudian klik open. Nomor 5, kemudian system indicate that file does not exist, terus kemudian nomor 6 correct the file name, ya, terus kemudian klik open. Nah, terus kemudian dialog disappear karena sudah uh, betul gitu ya. Oke. Ini adalah use case attempt to open a file that does not exist. Kemudian di sini ada browse for file. Di sini bentuknya adalah inclusion. Ya. Keterangan si use case itu relatednya apa, itu di sini ada bentuk lain ya, di dalam kurung inclusion, berarti dia include gitu ya. Langsung stepnya di sini. Actor action, if the desired file is not displayed, select a directory. Kemudian yang kedua, content of directory is displayed, system response ya. Kemudian yang ketiga, repeat steps 1 until the desired file is displayed. Kemudian step selanjutnya adalah select a file. Oke. Nah, ini adalah bentuk lain dari use case description ya. Kalau yang ini kan bentuk yang masih sederhana selama yang kita pelajari tadi ya. Ini ada bentuk yang lebih banyak lagi komponen yang dijelaskan ya. Contoh di sini
misalkan ini konteksnya ada gambar diagram use case gitu ya, diagram use case. Nah, use case-nya di deskripsikan ya. Yang pertama ada use case namanya proses sale. Scope-nya dia ada di aplikasi apa? Netscan Post Application. Levelnya dia user goal. Kemudian primary aktor dia kasir. Stakeholder and interest. Nah, ini malah sudah dijelaskan kira-kira goal-nya si stakeholder apa saja, kasir, petugas penjualan, pelanggan, manajer, agen pajak, layanan pembayaran. Kemudian precondition, kasir dikenali dan diautorisasi. Nah, kita lihat di sini ada precondition namanya dikenali dan diautorisasi. Jadi suatu use case diagram itu sebenarnya nggak perlu harus mencantumkan yang login. Maksudnya use case lingkaran namanya login itu tidak perlu karena dia sebenarnya di use case description itu dia eh, sudah bisa ditulis di precondition, gitu ya. Jadi dikenali dan diotorisasi ini kan sebenarnya kan ya login tadi ya, login tadi. Kemudian sukses guarantee. Transaksi penjualan telah disimpan, pajak dihitung dengan tepat, data accounting dan inventory diupdate, komisi tersimpan, bukti transaksi tercetak, kemudian persetujuan pembayaran tersimpan. Ya. Nah, ini adalah main sukses skenario ya. Pelanggan datang ke pos dengan barang-barang yang ingin dibeli, kasir memulai transaksi baru, kasir menunjukkan item-item yang dibeli dan seterusnya sampai ya pelanggan pergi membawa barang-barang dan bukti transaksi. Jadi yang ini adalah kalau tadi disebut main success scenario, kalau yang di bahasa Inggris tadi kan ada namanya steps ya. Nah, alur normalnya. Jadi alur normalnya penggunaan aplikasi post point of sale tadi itu dari 1 sampai 10 ya, dari pelanggan datang, terus kemudian kasir memulai transaksi baru, kemudian kasir memasukkan item-item yang dibeli, sistem merekam dan menampilkan dan seterusnya. Ini sampai pelanggan pergi gitu ya, membawa barang-barang dan bukti transaksi. Tentu saja di sini sebenarnya bisa dibentuk ini menjadi 3 tabel seperti alur yang kita sudah pelajari sebelumnya tadi ya. Jadi 3 buah tabel. Jadi yang pertama ini kasir, yang kedua ini sistem, terus yang ketiga adalah pelanggan, ya. Jadi kalau yang kita pelajari tadi kan misalkan dari pelanggan datang ke pos, ini yang satu gitu ya. Pelanggan datang ke pos. Kemudian yang kedua, kasir memulai transaksi baru. Di sini kasir dia memulai transaksi baru. Terus kemudian kasir lagi, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah sistem, gitu ya. Jadi bisa dibuat model seperti ini untuk bisa memudahkan pembacaan ya. Nah, ada juga di sini menunjukkan cara alternate skenario. Ya, alternate skenario itu kalau alur utamanya itu atau skenario-skenario ya yang bisa jadi muncul kalau di alur utama itu tidak berhasil. Ya, contoh, manajer dapat mengambil alih tugas kasir kapan saja. Ya, maksudnya tadi kan kita punya prekondisi itu kan kasir teridentifikasi, berarti loginnya kan pakai kasir gitu ya. Nah, ini ada sistem menjalankan mode manager on, berarti oh si manajer ini dia juga dikasih login gitu ya. Dia juga dikasih akun untuk menyalakan manager mode manager ini. Kemudian kalau sistem gagal, kasir mereset sistem dan meminta mengembalikan ke kondisi terakhir. Jadi ketika sistemnya gagal itu nanti ada step yang ini kasir merestart. Terus kemudian ada 3A, item tidak terdeteksi. 3B, pelanggan memberi beberapa item dengan kode yang sama. Nah, 3A, 3B ini maksudnya apa? Kok dia ada dua seperti ini? Nah, ini adalah alternate skenario dari skenario yang nomor 3 ini. Ya, jadi main success skenario, kondisi yang benar, kalau misalkan transaksi dianggap atau use case dianggap sudah berjalan dengan alur normalnya, sudah berhasil, itu kasir memasukkan item-item yang dibeli. Tapi kalau ada kondisi di mana yaitu item tidak terdeteksi, kemudian pelanggan memberi beberapa item dengan kode yang sama. Nah, ini adalah yang alternate skenario gitu ya. Nah,
Selanjutnya ini ada 3 sampai 6 A, B, C. Pelanggan membatalkan pembelian, pelanggan membatalkan seluruh transaksi, kasir menunda transaksi. Nah, ini ada 3 sampai 6 ABC. Berarti itu posisi itu bisa terjadi ya antara 3 sampai 6. Jadi di tengah-tengah 3 sampai 6 ini itu alternate condition ini bisa terjadi gitu ya. Membatalkan beberapa item saja atau seluruh item atau kasir menunda transaksi. Kemudian yang 4A ini sistem menampilkan harga yang tidak sesuai. Ya, 4A. Ini berarti alternatifnya dari mana? Dari yang ini, sistem merekam dan menampilkan deskripsi harga dan total pembelian gitu ya. Kemudian 5A juga sistem mendeteksi kegagalan komunikasi dengan sistem pajak. Nah, 5A ini ya. Yang alternate-nya yang ini. Pelanggan mempunyai diskon khusus. Pelanggan mempunyai diskon khusus 5B berarti ya ini ada di alternate-nya yang 5 ini. Gitu ya. Ya, kemudian ada lagi komponen yang lain namanya atau atribut yang dijelaskan ya di dalam bentuk ini, bentuk description ini ada special requirement. Ya, ada UI touchscreen pada komputer dengan panel luas, kemudian tulisan harus terbaca dalam jarak 1 meter, 90 proses otorisasi kredit selesai dalam waktu kurang dari 30 detik dan seterusnya. Kemudian teknologi and data variation list. Proses pengambil alihan oleh manajer dilakukan dengan cara menggeserkan kartu pengenal atau memasukkan kode otorisasi melalui keyboard. Ini pelengkapnya yang tadi gitu ya, mode manager tadi. Kemudian data item dimasukkan melalui barcode scanner dan seterusnya. Kemudian frequency of occurrence, sistem hidup hampir secara terus-menerus. Kemudian open issues, apa saja variasi aturan pajak, customisasi apa saja yang harus dilakukan untuk jenis usaha yang berbeda dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk yang lebih komplit daripada yang kita sudah pelajari yang ini tadi ya. Jadi kita tadi kan sudah pelajari yang A, sudah ada A, B, C, dan seterusnya sampai H. Nah, bentuk yang lebih kompleks untuk mendeskripsikan sebuah use case diagram itu adalah yang bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, itu sebagai review kita sudah membahas mengenai apakah itu yang disebut requirement, terus kemudian jenis-jenis dari requirement, terus kemudian mendeskripsikan use case diagram serta use case description-nya, ya, serta mengetahui bahwa diagram tersebut ini bisa mendeskripsikan bagaimana seseorang itu bisa berinteraksi dengan sistem. Baik itu dari gambaran diagramnya atau dan juga lebih rinci lagi itu dalam use case description-nya. Oke, begitu saja materi di slide ini. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.